ya. Paham ya? Yang kelima, semuanya 10. Semuanya 10, sekarang yang kelima. Yang kelima, syarat dua khutbah. Al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah dan di antara salat. Fauqa tuma'ninatis shalah, seukuran tuma'ninah di dalam salat. Duduk di antara dua khutbah seukuran tuma'ninah di dalam salat. Duduk. Kan khutbah kan biasanya kalau habis khutbah yang pertama kan duduk tuh. Nah itu wajib. Julus bainahuma, di antara dua khutbah. Tuh ya. Paham ya? Yang kelima, semuanya 10. Semuanya 10, sekarang yang kelima. Yang kelima, syarat dua khutbah. Al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah dan di antara salat. Fauqa tuma'ninatis shalah, seukuran tuma'ninah di dalam salat. Duduk di antara dua khutbah seukuran tuma'ninah di dalam salat. Duduk. Kan khutbah kan biasanya kalau habis khutbah yang pertama kan duduk tuh. Nah itu wajib. Julus bainahuma, di antara dua khutbah. Seukuran apa? Seukuran tuma'ninah di dalam salat. Tapi di sini jelaskan wal afdalu an yakuna biqadri suratil ikhlas. Di sini hendaklah orang yang khotib itu ketika dia duduk seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Duduknya seukuran surat Al-Ikhlas. Kita baca qul huwallahu ahad misalkan 5 menit, 5 detik atau 10 detik. Nah, maka duduknya seukuran itu. Seukuran membaca qul huwallahu ahad. Fa idza lam yajlis husibataha wahidah. Kalau misalkan nih orang khutbah, dia enggak duduk. Dua khutbah tapi dia enggak duduk, maka itu khutbah dihitung satu kali. Paham? Ini orang khutbah nih, orang khutbah. Khutbah yang pertama kelar, tapi ini orang yang khutib enggak duduk. Langsung disambung ke khutbah yang kedua. Langsung disambung ke khutbah yang kedua. Maka jika perkara ini terjadi, khutbahnya dihitung satu dan dia wajib khutbah sekali lagi. Paham? Kagak rohnya. Seukuran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang terakhir, paham enggak nih? Seukuran baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sering-sering Pak kita baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Saya tadi baca banyak faedah di dalam saya Utsman Al-Khaybawi itu ngarang kitab di terakhir bab beliau menerangkan tentang Fadilatu suratul Al-Ikhlas. Saya Utsman Al-Khaybawi itu di dalam bab terakhir beliau tuh karang kitab. Bab terakhirnya tuh menerangkan tentang surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saya tukil berapa hadis, 4 hadis. Surat Al-Ikhlas. Ini mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholatil ghaddi asyara maratin lam yasil ilahi dhanbun wa in jahadahu syaitan.
Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholatil ghaddi, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad setelah sholat pagi, sholatil ghaddi, sholat subuh. Berapa kali? Asyra marat, 10 kali. 10 kali. Lam yasil ilahi danbun wa in jahadu syaiton, tidak bakal mengenai dosa kepada dia meskipun syaiton bersungguh-sungguh menggoda. Enggak bakalan mengenai dosa. Maksudnya kita terhindar dari maksiat, Pak. Dibaca 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali habis subuh. Enggak setan sekuat apapun setan enggak bakalan mampu. Kenapa? Karena udah ada benteng. Dibentengi sama surat Al-Ikhlas. Enteng itu, Pak. Enteng enggak? Baca kulhu. Gacoan kita setiap hari tahlil, udah. Qul huwallahu ahad. Makanya ulama, Pak, kebanyakan para ulama tuh ngasih wirid enggak yang berat-berat, enggak, yang enteng-enteng. Apa tujuannya? Biar mau gitu, biar mau ngamalin maksudnya. Enteng. Kayak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keren tuh. Tadi kita baca berapa kali tuh di Maulid? Berapa kali? 4 kali. Kalau dibaca sekali aja sebelum tidur dibaca nih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali dia baca. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Seperti haji dan kalau dibaca sebelum tidur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enteng kan? Enteng enggak? Enteng enggak? masih berat Bapak. Apa tuh? Enteng. Ya, ini kulhu kita baca. Yang kedua, ini padilah semua. Man qara'a surata qul huwallahu ahad, man qara'a surata qul huwallahu ahad maratan wahidatan a'tahu Allah taala minal ajri kamisli ajri mi'ati syahid. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas maratan wahidatan, sekali. Sekali kita baca. Apa di sini kasih pahalanya? A'tahu Allah taala, Allah akan memberi dia pahala min ajri kamisli ajri mi'ati syahid, seperti 100 orang yang syahid. Sekali kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali kita baca, pahalanya dikasih sama Allah seperti 100 orang yang mati syahid. Ya Allah. Enteng kan? Pahalanya besar. Enteng, pahalanya besar. Oh, ya. Nah, kita kan kalau tahlil itu dibaca, Pak. Ya kan? Berapa kali kita baca tuh kalau lagi tahlil? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bacanya makanya benar, jangan mikirin bebesek kalau lagi tahlil. Besek mulu dipikirin, apalagi 7 hari dapat beras. Baca qul huwallahu ahad, yang benar bacanya. Tuh. Allah kasih pahala seperti 100 orang mati syahid, Pak. Ya Allah besar banget. 1 orang syahid aja jaminannya surga. 1 orang syahid apalagi ini 100. Yang kedua, man qara'a surat Al-Ikhlas fi faraidi ghafarallahu lahu wa li walidayhi. Ini ajib. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam salat, lagi salat dia baca surat Al-Ikhlas. Ghafarallahu lahu walidayhi. Allah bakal ampuni dosa dia dan dosa kedua orang tuanya. Tuh. Dalam salat kita baca. Ya emang salat bacanya ini dong. Emang salat biasanya ini doang, pas banget padilanya besar ya. Udah dosa kita diampunin, dosa orang tua juga diampun. Oh, ajib. Qul huwallahu ahad. Dulu di zaman sahabat, Pak, ada orang sholatnya bacanya Al-Ikhlas terus. Bacanya kulhu terus. Diaduin sama Rasulullah SAW.
Ngadu sama ini sahabat yang lain ngadu bahwasanya si fulan kalau sholat bacanya kulhu melulu. Dipanggil orang. Ente kenapa baca kalau lagi sholat? Ana dengar khobar. Ente kalau lagi sholat bacanya kulhu. Kulhu melulu dibaca. Kata nih orang, saya cinta sama kulhu. Saya senang baca kulhu. Apa kata Rasulullah? Engkau bakal dibangkitkan bersama yang kau cintai. Bakal dibangkitkan bersama yang dia cinta. Dia cinta sama kulhu, bakal dibangkitkan bareng sama kulhu. Pak, kalau orang di dalam hati, Pak, di dalam hati nih, di dalam hatinya ada ayat Al-Quran, nggak bakalan mampu api neraka ngebakar. Kalau seandainya ayat Al-Quran itu di daun, ayat Al-Quran satu ayat Al-Quran ada di daun, nggak bakalan mampu api neraka ngebakar, nggak bakalan mampu. Apalagi kalau ada di dalam hati kita surat Al-Ikhlas. Di dalam hati kita qul huwallahu ahad. Di dalam hati ini ada kalimat qul huwallahu ahad. Enggak bakalan mampu api neraka ngebakar. Ya kan? Yang penting istiqomah kita baca setiap hari. Ya habis sholat minimal 2 kali, 3 kali. Habis subuh 10 kali tadi itu. Kalau enggak 3 kali. Begitu. Yang penting istiqomah. Yang terakhir. Man qara'a qul huwallahu ahad ma'at tasmiyati ghafarallahu dzunuba khamsina sanatan. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dibarengi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ampuni dosanya selama 50 tahun. Dibacanya bareng dengan bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad terus. Sekali doang kita baca. Diampuni dosa kita selama 50 tahun. Tuh, berapa tahun kita hidup? Kita misal 30 tahun udah diampuni 50 tahun, udah punya celengan tuh. Ya kan? Ya kalau misalkan itu sekali kita baca. Ada tahlil berapa kali itu tahlil? 3 kali. Kalau 7 hari kan tahlil kan? Berapa kali 7? 21 kali. Kali 50. Banyak gak? Ya kan? Banyak gak? Makanya yang enak udah ikutin Ustaz. Bener gak? Enak suruh tahlil, udah ikut tahlil. Tuh, baca kulhu yang benar. Malah Pak ada orang nih dalam mimpi terakhir cerita. Ada orang ini punya anak meninggal anaknya. Di hari pertama nih bapaknya mimpi ini anaknya diazab dalam neraka. Di hari pertama nih anaknya diazab dalam neraka, dia mimpi. Sedih nih orang tua. Nangis nih orang tua ngelihat anaknya dalam keadaan sengsara di akhirat. Di hari yang kedua beda. Di hari yang kedua bukan di neraka tapi di surga adanya dia. Ta'adzub orang tua, ya Allah, ente kemarin ada di neraka, kenapa sekarang ada di surga? Ditanya sama orang tuanya, kenapa, ada apa? Dalam mimpi ini anak ngejelasin, wahai ayah sesungguhnya ada orang datang ke kuburan. Kemudian ini orang baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang ada di situ. Ahli kubur yang ada di situ. Dari sebab itulah kami mendapat kebahagiaan. 3 kali kita baca buat orang yang meninggal. 3 kali. Kita kalau jarah kubur kan berapa kali itu kita baca? 3 kali kan 1 orang. Kalau misalkan 10 orang, 3 kali 10, 30 orang. 30 kali kita baca. Benar gak? 3 ayat doang, 1 ayat doang. Qul huwallahu ahad, belum qul a'udzu falaq, belum qul a'udzu binas, belum ayat kursi, belum tahlil, belum tasbih, belum selawat. Benar gak? Wallahu a'lam bisawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahli kulli unsa wa dzakar. Allahumma hadina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah amun alik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah munalik ya rafi'a syani wa